Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, good morning. Apa kabar hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini terdapat muatan IPA dan bahasa Indonesia. Yang pertama, pembelajaran IPA yaitu masih tentang sumber energi. Masih ingat sumber energi di bumi kita ini apa yang terbesar? Ya benar, sumber energi terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Yang pertama itu ada matahari, yang kedua angin, ketiga air, keempat listrik, dan kelima minyak bumi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang angin. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang matahari. Matahari sebagai sumber terbesar di muka bumi ini. Angin. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, angin akan terus tersedia dan tidak akan habis digunakan. Energi terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Pada suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan akan diisi oleh udara dari daerah dingin. Pergerakan udara ini yang disebut dengan angin. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, angin tersebut memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Nah, contohnya dalam mengeringkan baju, lalu menggerakkan perahu layar, membantu para nelayan untuk bisa ke tengah laut guna mencari ikan. Lalu ada angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, angin ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, setelah itu menggerakkan baling-baling, kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang IPA mengenai sumber energi yang berupa angin. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan mempelajari tentang informasi dalam teks petunjuk. Anak-anak, ketika kalian mengerjakan melipat baju, bermain bola, membantu ibu mencuci piring, memasak, menyapu, atau pekerjaan sederhana lainnya, pastilah kalian ingin melakukannya dengan benar. Untuk melakukan hal tersebut, maka kalian harus melihat atau membaca dengan teks petunjuk atau arahan dengan benar. Kata lain dari teks petunjuk yaitu ada tips, kiat, cara, metode, langkah, atau prosedur. Nah, jika kalian mendengar kata tips membuat kue atau cara menyetrika, metode pembelajaran, langkah-langkah membuat nasi goreng atau apapun itu, nah itu sama seperti teks petunjuk. Nah, teks petunjuk sebagai pemandu seseorang dalam melakukan sesuatu agar dapat dilakukan atau dikerjakan dengan benar. Nah, pengertian teks petunjuk.
teks petunjuk, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Jadi, ada sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, ya. Langkah pertama, langkah kedua sampai terakhir. Nah, apa sih tujuan dari teks petunjuk itu? Nah, tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi atau arahan tentang sesuatu. Yang kedua, mempermudah kita untuk memahami sesuatu. Yang ketiga, membantu kita dalam mengerjakan sesuatu secara efektif, tepat, dan benar. Nah, contoh tujuan dari setiap teks petunjuk. Misalkan, ada petunjuk penggunaan alat elektronik, kendaraan, dan sebagainya. Nah, untuk apa adanya petunjuk itu? Agar mudah digunakan, dapat dirawat, peralatan tidak rusak, dan tidak membahayakan. Nah, ini ada contoh teks petunjuk menyalakan kipas angin. Ya, yang pertama, colokan steker ke stop kontak. Kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Yang ketiga, tarik tuas di bagian atas agar kipas angin bergerak dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. Yang keempat, atur kecepatan dengan menekan angka 1, 2, ataupun 3. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks petunjuk sebagai akhir dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Bunda, sekarang ada tugas dari Bunda, yaitu kerjakan buku pena halaman 82 dan 83. Di situ kalian kerjakan. Yang pertama itu tulislah contoh teks petunjuk tersebut, seperti alat dan bahan yang digunakannya apa, langkah percobaannya seperti apa, hasil yang diperolehnya seperti apa. Nah, teks petunjuknya yang mana, Bunda? Yang di halaman 82, yaitu kincir angin plastik. Nah, setelah ditulis teks petunjuknya, lalu tulislah apa tujuan dan informasi yang kamu dapat dari teks petunjuk tersebut. Ya, tulis di buku tulis kalian, di buku tematik, lalu kumpulkan dalam bentuk foto. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.